pendidikan Nabi kepada para sahabat, takwa sebelum ilmu, takwa sebelum harta, takwa sebelum jabatan. Ini yang menjadikan semua sahabat-sahabat itu sukses, salihun, saleh, dan muslihun, memberikan solusi di zamannya. Perhatikan bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an. Sebelum masuk Islam, sebelum mereka mengenal takwa, kaya, dagang, tapi kehidupannya biasa. Setelah mereka mengenal takwa, dekat dengan Allah, punya konektivitas dengan Allah, bahkan pada kegiatan yang mereka lakukan dibuka seluas-luasnya sehingga mencapai level yang tidak pernah dibayangkan bahkan hingga di era kekinian. Siapa Utsman yang bahkan setelah 15 abad dari wafatnya masih memiliki aset sekarang berwujud hotel di Madinah itu, dan hasilnya disimpan di Bank Saudi dengan namanya, disedekahkan untuk kebutuhan umat Islam di dunia ini. Abdurrahman bin Auf, dari yang modalnya hanya pakaian, dilatih oleh Nabi SAW dengan spirit takwa, mendekati Allah dengan sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Dihitung asetnya, dikonversi setara dengan 4 miliar dolar kekinian. Hadirin, begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Siapa Ali bin Abi Thalib sebelum mengenal Islam, yang ketika masuk Islam Allah tanamkan percepatan pengetahuan kepadanya. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7, 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Dia memilih passion pengetahuan, belajar dengan Nabi. Ketika meningkatkan takwanya, bahkan terjadi percepatan pengetahuan pada dirinya, mampu mengingat sesuatu tanpa lupa setelahnya. Takwa. Bagi yang ingin pintar, takwa solusinya. Bagi yang ingin punya kedudukan yang memberikan maslahat, takwa solusinya. Bagi yang ingin kaya dan kekayaannya bermanfaat, takwa solusinya. Dan takwa kesimpulannya adalah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dekat dengan wali kota, Anda membutuhkan akses di Padang, bukankah cepat Anda mendapatkan aksesnya? Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk diberikan kepada Anda? Bukankah kita mengenal Allah Ar-Razzaq yang punya harta? Bukankah kita mengenal Allah Al-Alim yang punya ilmu? Bukankah kita mengatakan Allah Al-Fattah yang punya solusi? Lantas kenapa ketika Anda punya persoalan, Anda tidak mendekat kepada Allah? Lantas kenapa ketika Anda menginginkan rizki, Anda mesti korupsi? Anda mesti mencuri? Kenapa Anda tidak dekati Allah yang maha segalanya? Kenapa ketika Anda sedang punya masalah, larinya justru ke tempat-tempat yang melahirkan masalah baru? Kenapa Anda tidak curhatkan kepada Allah? Seperti Nabi Ya'qub mencontohkannya. Quran surah ke-12 ayat 86 itu. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku kalau curhat, yang pertama aku lakukan membentuk takwa kepada Allah. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang menjalani kehidupan, membawa misi, kecuali hal pertama yang mereka lakukan mencontohkan takwa dan mempraktikkan serta mengajarkan kepada umatnya.